Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Nur Hakim. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan profesi guru yang diampu oleh dosen Ibu Susilawati MPD. Langsung simak saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit informasi bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan pendekatannya pun harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Tugas guru penting dalam hal ini. Oleh karena itu, guru perlu mengikuti atau mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan mata kuliah yang membahas pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Nah, menurut saya, semua topik, yaitu ada 4 topik dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berguna dan menarik. Seperti yang kita ketahui, fakta di lapangan masih banyak guru yang tidak mengakomodir karakteristik peserta didik dalam pembelajarannya. Sehingga masih banyak guru yang menyamaratakan karakteristik setiap peserta didik. Oleh karena itu, 4 topik ini memberikan gambaran saya bagaimana cara mengakomodir karakteristik setiap peserta didik dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing topik yang berguna dan menarik. Yang pertama, topik ke-1. Pada topik ini saya mempelajari alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi perlu diimplementasikan. Karena mengingat setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, perlu adanya pembelajaran yang dapat mengakomodir sesuai dengan kebutuhannya. Saya belajar mengenai teori-teori keragaman peserta didik, pengertian dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, serta mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan strategi yang diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi seperti pengelompokan siswa secara homogen sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, yaitu mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada 4 aspek: aspek konten, aspek proses, aspek produk, dan aspek lingkungan belajar. Pemahaman yang saya dapatkan yaitu dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi harus menyesuaikan keempat aspek tersebut dengan mata pelajaran yang kita ampu. Dan ini harus kita implementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selanjutnya yaitu topik ketiga. Setelah kita mempelajari aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya kita memilih strategi yang akan digunakan untuk mengajar dengan pelajaran berdiferensiasi. Langkah ini penting untuk menentukan langkah pertama yang harus dilakukan guru supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di topik ini dijelaskan mengenai model pembelajaran yang mungkin bisa diterapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, seperti model CBL, PBL, PJBL, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu topik 4. Di sini saya dilatih untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi dengan membuat langkah awal yaitu menggunakan asesmen diagnostik. Selain itu, saya juga dilatih untuk mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas micro teaching sehingga merasa cukup melihat gambaran bagaimana pembelajaran ini dilakukan di dalam kelas. Selain itu, sebagai bentuk evaluasi, di sini saya dan teman-teman bersama-sama mengevaluasi RPP masing-masing apakah sudah sesuai dan memuat berdiferensiasi atau tidak. Itulah pemaparan masing-masing topik yang telah saya pelajari pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini. Semua topik tersebut sangat berguna dan menarik bagi saya. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Nah, menurut saya semua pengalaman belajar yang telah saya pelajari sangat berguna. Namun ada hal yang kurang menarik bagi saya yaitu saat tidak terjadinya interaksi antara guru dan murid pada pembelajaran. Pertanyaan ketiga,
yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Menurut saya, semua pengalaman belajar menarik karena mulai dari topik 1 sampai dengan topik 4 sudah disajikan berurutan mulai dari alasan penerapan, pembelajaran berdiferensiasi yang diperkuat dengan teori-teori yang melatar belakanginya, serta evaluasi pada rancangan pembelajaran yang telah kita buat. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Nah, menurut saya tidak ada, karena pengalaman mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung bagi saya sebagai calon guru untuk menjadi guru yang profesional. Pertanyaan kelima, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Nah, yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik mudah menerima materi-materi yang saya sampaikan, terutama pada materi yang sifatnya teoritis, dan mereka tidak bosan dalam pembelajaran tersebut. Itulah pemaparan refleksi dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah, saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.